Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Walaupun kita masih belajar dari rumah, saya harapkan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk kesempatan kali ini, kompetensi yang akan kita pelajari adalah memperbaiki sistem pengisian kendaraan. Di dalam sebuah kendaraan itu terdapat yang namanya sistem pengisian atau charging system. Karena apa? Karena kalau tidak ada sistem pengisian, maka arus yang dipakai itu lama-kelamaan akan habis. Maka dalam kendaraan dilengkapi dengan sistem pengisian. Untuk lebih mudah sebagai pemahaman, mari kita lihat persepsi dari sebuah sistem pengisian di kendaraan. Dukungan sistem kelistrikan dalam menopang kinerja mesin kendaraan sangat besar. Kendaraan memerlukan daya listrik dalam banyak hal-hal vital, seperti sistem pengapian, penerangan, dan aksesoris lainnya. Listrik yang disuplai berasal sepenuhnya dari sumber baterai. Baterai merupakan penyimpanan sementara yang dayanya akan habis jika digunakan terus-menerus. Oleh karenanya, baterai memerlukan pengisian kembali. Sistem kendaraan yang berperan dalam pengisian kembali baterai adalah sistem pengisian. Sistem pengisian secara kontinu bekerja saat kendaraan dioperasikan, sehingga komponen-komponennya memerlukan perbaikan dan perawatan untuk menunjang kinerjanya yang sangat vital. Dalam multimedia interaktif ini akan dipaparkan materi sistem pengisian beserta cara pemeriksaan dan perbaikannya. Nah, itu tadi adalah persepsi tentang sistem pengisian. Kita akan buka KIKD-nya. Untuk KD kali ini adalah memahami sistem pengisian. Untuk kompetensinya adalah memelihara sistem pengisian sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, jadi diharapkan setelah kita mempelajari sistem pengisian ini, kalian yang pertama adalah bisa memahami tentang sistem pengisian. Yang kedua adalah kalian bisa memelihara sistem pengisian sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Untuk indikatornya, mengidentifikasi sistem pengisian sesuai buku literatur. Yang kedua adalah mendiagnosa gangguan sistem pengisian dan komponen-komponennya sesuai standar operasional prosedur. Itu adalah untuk KIKD dan indikator pembelajaran sistem pengisian. Kita langsung masuk ke dalam materi pembelajaran. Nah, sistem kelistrikan mesin. Berbagai alat dan sistem diperlukan untuk menghidupkan mesin agar pengoperasiannya dapat dilakukan dengan stabil. Alat dan sistem tersebut sebagai berikut. Kita lihat di sini sudah ada nama-nama dari sebuah komponen kelistrikan mesin. Kita lihat dari huruf yang pertama A. Ini adalah baterai. Baterai berperan sebagai penyuplai tenaga untuk bagian-bagian kelistrikan kendaraan. Jadi ini sebagai sumber arusnya. Sumber arus yang utama adalah dari baterai. Yang kedua adalah yang B, starter atau sistem start. Starter merupakan sistem untuk menghidupkan mesin. Jadi sebagai pemutar awal mesin itu namanya sistem starter. Yang ketiga atau yang C adalah sistem pengapian. Sistem pengapian merupakan sistem untuk memberikan percikan api pada campuran udara dan bahan bakar yang dimampatkan di dalam mesin. Yang D, sistem pengisian. Sistem pengisian merupakan sistem untuk membangkitkan kelistrikan yang digunakan pada kendaraan dan untuk mengisi baterai. Yang E, switch pengapian atau kunci kontak. Yang F, meter kombinasi, lampu peringatan pengosongan baterai. Ini adalah yang ada di dashboard. Untuk G adalah sensor-sensor. Part untuk mendeteksi temperatur air, kecepatan mesin atau komponen yang lain dan mengirimkannya ke ECU atau Electronic Control Unit. Itu namanya sensor. Sistem pengisian.
Sistem pengisian menghasilkan listrik untuk mensuplai komponen kelistrikan sesuai dengan kebutuhannya. Sebentar. Sistem pengisian juga berfungsi mengisi baterai saat mesin kendaraan bekerja. Komponen-komponen sistem pengisian adalah sebagai berikut. Kita lihat alternator. Yang A. Oke, ini alternator. Jadi ketika mesin berputar, nanti alternator ini akan ikut berputar dan menghasilkan arus listrik. Yang kedua adalah baterai. Yang ketiga adalah switch pengapian, yang keempat adalah lampu peringatan pengosongan. Jadi di dalam sistem pengisian, kalau di kendaraan atau di mobil, ketika kunci kontak on, maka simbol baterai yang ada di dashboard itu akan menyala. Kalau misalnya kita sudah start, maka simbol baterai ini harus off. Kalau off itu berarti sistem pengisian berjalan. Akan tetapi ketika simbol baterai yang ada di dashboard, ketika mesin berputar kalau dia masih menyala, itu tandanya ada problem atau ada masalah di sistem pengisian. Yang berikutnya kita lanjut ke komponen dari sistem pengisian. Sistem pengisian komponen utamanya adalah alternator. Alternator berfungsi menghasilkan listrik untuk sistem pengisian. Saat mesin hidup, drive bell membuat puli alternator berputar, rotor alternator berputar, dan arus listrik keluar dari coil starter. Nah, jadi ini adalah komponen dari sistem pengisian yang menghasilkan arus listrik. Kita lihat yang A ini namanya puli. Jadi kalau mesin berputar, nanti puli ini akan disambungkan oleh belt, jadi dia ikut berputar. Yang B adalah rotor coil. Rotor itu berarti yang bergerak. Yang C adalah stator coil. Stator itu berarti yang diam. D adalah rectifier atau dioda. Nah, ini adalah komponen yang berfungsi merubah arus AC menjadi arus DC. Karena apa? Arus yang dihasilkan oleh alternator ini adalah arus AC atau arus searah. Sementara baterai adalah arus yang dihasilkan oleh alternator ini adalah arus AC atau arus bolak-balik, sementara baterai itu adalah arus searah atau DC. Sehingga dari AC harus dirubah ke DC. Yang merubah siapa? Ya ini rectifier atau dioda. Yang E adalah IC. Terus yang F adalah terminal baterai. Nah, jadi ini adalah saat mesin hidup, drive bell mengirimkan putaran mesin ke puli alternator dan menyebabkan rotor berputar. Akibatnya stator coil membangkitkan arus bolak-balik. Pengatur tegangan. Tegangan sistem kelistrikan kendaraan diset ke 12 volt. Sebuah IC regulator digunakan untuk mengatur arus ke tegangan konstan tanpa mengindahkan perubahan pada kecepatan alternator. Nah, maksudnya apa? Jadi mesin itu kan berputar kadang pelan, kadang agak kencang, kadang kencang. Nah, itu supaya arusnya tetap konstan, yang mengatur itu adalah IC regulator. Baterai atau aki. Baterai berfungsi sebagai sumber arus listrik DC atau direct current atau arus arah. Pada sistem kelistrikan otomotif, pada sistem pengisian, baterai diisi oleh listrik yang bersumber dari alternator dan disearahkan melalui sistem penyearah yang ada pada rectifier alternator. Yang kedua adalah regulator. Ini adalah contoh dari regulator tipe konvensional. Untuk kendaraan terbaru semuanya sudah IC. Jadi ketika kalian melihat di kendaraan tipe terbaru misalnya Avanza, Xenia, kok cari regulator seperti ini, kalian tidak akan pernah menemukan. Ini adalah regulator tipe konvensional. Kalau yang sekarang semuanya sudah dirubah ke dalam bentuk IC. Nah, ini adalah komponen dari sebuah sistem pengisian. Yang pertama ada alternator, ada baterai, dan ada regulator. Untuk berikutnya adalah kita akan mempelajari cara kerja dari sebuah sistem pengisian. Jadi sistem pengisian itu terdiri dari baterai, kunci kontak, alternator, dan sistem kelistrikan lainnya. Nah, kita akan melihat bagaimana cara kerja sistem kelistrikan pada kendaraan. Nah, ketika kunci kontak on, arus mengalir. Mesin sudah berputar,
maka alternator ini ikut berputar, dia menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik dari alternator ini digunakan untuk mensuplai kebutuhan baterai, yang berikutnya mensuplai kebutuhan listrik sistem atau beban. Jadi ketika mesin berputar, beban itu menyala disuplai dari baterai dan sistem pengisian. Yang berikutnya kita akan mempelajari tentang pemeriksaan. Pemeriksaan dari sebuah sistem pengisian diawali dari pemeriksaan baterai. Nah, pemeriksaan baterai dilakukan untuk mengetahui tegangan baterai. Untuk memeriksa tegangan baterai, gunakan multitester. Arahkan selektor multitester pada skala DCV. Hubungkan tes LED merah multitester pada terminal positif baterai dan tes LED hitam pada terminal negatif baterai. Dan baca hasil pengukurannya. Tegangan baterai yang diizinkan adalah 12 volt. Jika tegangan kurang, lakukan pengisian pada baterai. Itu lebih jelas, mari kita simak videonya. Pemeriksaan baterai. Untuk mengetahui tegangan baterai, gunakan multitester. Atur selektor multitester pada skala 50 volt DC. Tempatkan tes LED merah pada terminal positif baterai dan tes LED hitam pada terminal negatif. Baca hasil pengukuran tegangan. Tegangan yang diizinkan adalah 12 volt. Jika kurang, lakukan pengisian pada baterai. Nah, itu tadi adalah video cara pemeriksaan baterai. Jadi, baterai di kendaraan ketika kamu cek tegangannya kurang dari 12 volt, itu ada kemungkinan terjadi permasalahan. Bisa masalah dari baterainya, bisa dari sistem pengisiannya. Nah, tapi ketika kurang dari 12 volt, kalian bisa melakukan pengisian dengan cara menggunakan alat charging dari luar. Jadi baterai diisi kembali sampai tegangannya 12 volt. Yang berikutnya adalah pemeriksaan tali kipas. Pemeriksaan tali kipas dilakukan dengan menggunakan tension gauge. Tempatkan deflection gauge pada tali kipas, kemudian tekan pengukuran tension gauge. Baca hasil pengukurannya. Defleksi tali kipas adalah 80 plus minus 20 lbs. Kita lihat bersama-sama videonya. Pemeriksaan tali kipas. Pemeriksaan tali kipas dilakukan dengan menggunakan tension gauge. Tempatkan deflection gauge pada tali kipas dan tekan pengukur tension gauge. Baca hasil pengukurannya. Defleksi tali kipas yaitu 80 plus minus 20 lbs. Nah, itu adalah pemeriksaan tali kipas menggunakan tension gauge. Yang berikutnya pemeriksaan tegangan dan arus pengisian. Nah, jadi tegangan pengisian ketika mesin berputar itu sekitar 13,8 sampai 15 volt. Jadi baterai tegangannya 12 volt, tegangan pengisian harus 13,8 sampai 15 volt. Karena apa? Sifat tegangan itu seperti air, mengalir dari yang besar ke yang kecil atau yang tinggi ke yang rendah. Baterai 12, tegangan pengisian harus 13,8 sampai 15. Kita cek videonya bersama-sama. Pemeriksaan tegangan dan arus pengisian. Sebelum memeriksa tegangan dan arus pengisian, buka tutup terminal B pada alternator. Selanjutnya, hidupkan mesin. Setelah mesin hidup, ukur tegangan pengisian dengan menggunakan multitester. Arahkan skala multitester ke skala DC volt. Hubungkan tes LED merah ke terminal B alternator dan tes LED hitam dengan massa. Tegangan pengisian yang dianjurkan yaitu 13,8 sampai 15 volt. Untuk mengukur besarnya arus pengisian, matikan mesin kendaraan dan buka baut terminal B pada alternator.
pengukuran arus dilakukan dengan voltage ampere tester. Hubungkan kabel merah ampere tester dengan terminal B alternator dan kabel hitam ampere tester dengan kabel B yang telah dilepas sebelumnya. Arahkan skala ampere tester ke skala 60 ampere. Hidupkan mesin dan baca hasil pengukurannya. Spesifikasi arus tanpa beban yaitu 5–10 ampere. Selanjutnya, lakukan pengujian dengan beban. Hidupkan beban, misalnya lampu kepala. Baca kembali hasil pengukurannya. Spesifikasi arus dengan beban yaitu 20–30 ampere. Pasang kembali terminal B dan kedutnya. Nah, itu tadi adalah pemeriksaan tegangan dan arus pengisian. Perbedaan yang paling dominan adalah ketika memeriksa tegangan, kita periksa rangkaiannya secara paralel. Sementara ketika kita memeriksa arus, kita meriksa secara seri. Yang berikutnya adalah penyetelan tegangan pengisian. Jadi penyetelan tegangan pengisian ini bisa digunakan atau bisa dilakukan ketika masih menggunakan regulator yang konvensional. Tapi kalau sudah menggunakan IC, kita tidak perlu melakukan penyetelan tegangan. Yang berikutnya adalah overhaul alternator. Jadi permasalahan di alternator ini biasanya yang pertama adalah bearingnya hancur, yang kedua sikatnya habis. Jadi hanya seperti itu saja. Jadi kita hanya melepas bearingnya, kita ganti yang baru, atau kita lepas sikatnya, kita ganti yang baru. Kalau untuk lilitannya bisa juga dicek. Jadi lilitannya putus atau tidak menggunakan multi tester. Yang berikutnya kita coba langsung ke simulasi. Nah, jadi simulasi ini nanti kalian bisa mempraktekkan bagaimana sih rangkaian dari sebuah sistem pengisian. Yang pertama, di sini ada baterai, ada junction block, ada switch atau kunci kontak, ada indikator lime, ada regulator, dan ada alternator. Saya kasih contoh dulu, misalnya dari baterai kemana ya? Kita cek ke sini. Oh, ternyata dia nggak mau. Berarti kalau baterai ke alternator. Nah, set. Terus dari kunci kontak ke wire harness. Nah, ini di sini latihannya adalah kita coba menghubungkan. Jadi menghubungkan dari beberapa rangkaian ini menjadi satu rangkaian.